Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali dalam mata pelajaran Quran Hadis kelas 4 pada semester 1 atau ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi secara singkat penjelasan materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester 1 ini. Dan sebelumnya tentunya saya akan memberitahukan dahulu model pembelajaran yang kita jalani sekarang ini adalah pembelajaran online PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau juga disebut juga dengan daring dalam jaringan. Artinya modelnya kita akan berbeda dengan model harian seperti tatap muka. Apa saja yang akan kita lakukan? Apa saja tugas anak-anak dan apa saja tugas dari dewan guru seperti Ustadz? Maka kita perhatikan model pembelajaran online berikut ini yang akan saya sajikan untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, dalam pelajaran Quran Hadis ini, kita akan melakukan pembelajaran tentang bagaimana cara membaca. Yang mana nanti akan saya contohkan, anak-anak mengikuti dari rumah, mendengarkan, menyimak, dan mengikuti, mengulang, serta berlatih. Tugasnya apa? Tugasnya dalam membaca ini nanti akan saya mintakan kepada anak-anak atau santri-santri sekalian, yaitu merekam audio atau rekaman suara, mengulang apa yang dibaca seperti yang saya contohkan. Atau juga nantinya sesuai perintah bisa audio atau video. Berikutnya kita akan belajar nanti tentang terjemahan. Terjemahan ini tentunya berbarengan dengan bacaan yang sebelumnya, yaitu menerjemahkan apa yang menjadi sajian materi pada hari itu. Tugasnya sama, yaitu nantinya akan saya mintakan untuk santri-santri sekalian mengulangi dan membaca ulang terjemahan apa yang menjadi sajian materi tersebut berupa audio atau rekaman suara atau juga video. Berikutnya, yaitu belajar menulis. Nanti akan saya tampilkan video atau foto bagaimana cara menulis yang benar dan baik. Apakah di atas garis bahasa Arabnya, ataukah di bawah garis hurufnya, atau sejajar dengan garis hurufnya. Maka dari contoh tersebut, nanti silakan untuk diperhatikan dan Anda menulis dengan berlatih sesuai dengan apa yang disajikan pada gambar ataupun video tersebut. Dan tugas anak-anak nantinya adalah menulis dalam buku tulis, dan hasilnya difoto atau baik berupa JPG maupun PDF. Berikutnya yaitu ada uji kompetensi, yaitu berupa ujian atau tes, di mana anak-anak nanti bisa mengikutinya baik lisan maupun tulisan. Kalau seandainya berupa tulisan, nanti akan saya coba menggunakan pilihan ganda, misalnya pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda, tentunya menggunakan Google Form. Google Form itu apa? Sudah paham semuanya untuk anak-anakku sekalian, yaitu nanti pilihan ganda, silakan dijawab.
sesuai dengan link yang saya berikan dan dibuka, serta jawablah, serta isilah data-data serta jawabannya, dan insya Allah nanti ada skor pada akhirnya. Atau model yang berikutnya, ujiannya berupa ataupun tesnya dari buku LKS. Nah, atau soalnya akan saya berikan melalui foto, baik audio ataupun suara, nanti hasil jawabannya difoto dan dikirim ke saya. Atau ujian lainnya, ada satu lagi, ujian yang berupa tes langsung. Saya akan video call atau saya telepon, maka nanti Anda menjawab apa yang saya tanyakan. Nah, ini dia model pembelajaran online dan tugas-tugas anak-anak sekalian. Berikutnya akan saya sampaikan yaitu tentang materi pembelajaran selama 1 semester ini pelajaran Quran Hadis kelas 4. Baiklah, ada 6 bab. Bab yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang surat Al-Asr. Di mana di dalamnya nanti kita akan mempelajari apa saja. Kita akan mempelajari cara membacanya. Jadi, cara membaca surat Al-Asr. Bagaimana bacaannya nanti saya contohkan. Lalu setelah itu anak-anak mengikuti dan mengulangi. Berikutnya yaitu terjemahan. Terjemahan itu adalah arti dari materi surat Al-Asr tersebut. Lalu kita akan belajar menulis. Bagaimana menulis surat Al-Asr yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab. Nanti akan saya contohkan dan anak-anak tentunya silahkan mengulanginya dan mencontoh apa yang sudah saya berikan. Berikutnya yaitu kandungan surat Al-Asr. Di sini saya akan menjelaskan pada video pembelajaran nantinya anak-anak akan saya jelaskan apa isi kandungan dari surat Al-Asr tersebut. Dan tentunya dari isi kandungan tersebut, dari penjelasan tersebut, anak-anakku sekalian silahkan simak, perhatikan baik-baik. Dan berikutnya juga nanti ada hikmah, apa yang kita dapatkan dari surah Al-Asr. Dan setelah itu semuanya kita lakukan, bab 1, maka akan ada uji kemampuan berupa tes lisan maupun tulisan. Nah, ini dia bab 1. Untuk bab 2, yaitu tentang surat Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy kita akan belajar cara membacanya yang baik dan benar. Lalu tentunya kita akan menerjemahkan surah Al-Quraisy, menulis dengan benar surah Al-Quraisy, lalu kita pahami isi kandungan dari surah Al-Quraisy tersebut, dan akhirnya hikmah apa yang kita dapatkan dari surah Al-Quraisy. Dari bab 2 ini nanti kita akan uji kemampuan lagi baik lisan maupun tulisan. Bab 3-nya adalah surat Al-Ma'un. Ya, surah Al-Ma'un sama dengan yang sebelumnya, kita akan membaca surah Al-Ma'un, baik itu tata cara membacanya, fasih, tajwidnya kita akan pelajari. Kita akan coba sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Lalu kita terjemahkan, lalu kita tulis apa yang menjadi tulisan yang baik dan benar tentunya. Dan memahami isi kandungan surah Al-Ma'un, lalu hikmah dari surah Al-Ma'un tersebut. Yang keempat, yaitu bab tentang surat At-Takatsur. Bacaannya bagaimana, terjemahannya, cara menulisnya, isi kandungan surah At-Takatsur, serta hikmah surah At-Takatsur nanti akan saya jelaskan pada video-video pembelajaran yang insya Allah akan saya siapkan untuk anak-anak sekalian. Berikutnya, yaitu materi yang kelima, hukum bacaan izhar dan ikhfa. Ini hukum tajwid, tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Jadi hukum bacaan izhar dan ikhfa akan kita pelajari. Kita pemahami pengertian izhar itu apa, hurufnya apa-apa saja, contoh dan bagaimana cara penerapannya dalam bacaan Al-Quran. Lalu begitu juga dengan ikhfa, kita pahami pengertiannya, huruf-hurufnya apa saja, contoh dan penerapannya dalam baca Al-Quran, dalam qiraatul Al-Quran, maka kita akan pelajari bersama-sama. Untuk berikutnya, yaitu kita akan masuk kepada bab yang terakhir, yaitu tentang hadis atau sabda Rasulullah SAW tentang takwa. Di sini kita akan mempelajari hadis tersebut, apa saja bacaannya, hadisnya bagaimana, lalu terjemahannya apa, cara menulisnya, dan juga isi kandungan dari hadis tentang takwa tersebut. Dan nanti diakhiri oleh uji kemampuan baik lisan maupun tulisan. Demikian anak-anakku sekalian, untuk materi pembelajaran kita dalam satu semester. Seperti yang tertera di sini, tentunya sudah dilihat tentang surah Al-Asr, surah Al-Quraisy, surah Al-Ma'un, surah At-Takasur, hukum bacaan izhar dan ikhfa, serta hadis tentang takwa. Dari kesemua ini nanti insya Allah kita akan ada namanya ujian ataupun penilaian akhir semester. Dan mungkin juga nanti ada penilaian tengah semester. Jadi silahkan anak-anak sekalian mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pasti silakan ikuti dan simak video tersebut, serta kalau misalnya ada masalah, langsung tanya kepada Ustadz, dan insya Allah nanti Ustadz akan memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh ini ataupun online ini. Demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini sedikit bisa memberikan semangat kepada anak-anak dalam memudahkan kita memahami dan mempelajari tentang Quran hadis kelas 4. Ingat anakku sekalian, rajin-rajin beribadah tentunya untuk mengolah keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin belajar untuk mengolah daya pikir kita serta rajin berolahraga untuk menambah daya imun dan kesehatan kita. Marilah kita tutup dengan membaca doa penutup. Mari ikuti bersama-sama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak sekalian, kita masih dalam masa pandemi tentunya. Jangan lupa untuk selalu ikuti protokol kesehatan dan jaga selalu kesehatan kita, tetap semangat dalam belajarnya. Ingat selalu pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya sampai bertemu kembali pada pelajaran selanjutnya atau materi berikutnya. Insya Allah kita semuanya dalam lindungan Allah SWT. Aku lakum al-afatul atfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.